untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, Bapak Ibu ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, datang setunggal hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngandika, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sapane wong yuridillah kang ngarepi sapa Allah Subhanahu wa taala marang wong iku khairon kebecikan, yufaqihu fiddin mongko bakal difahamno oleh Allah Subhanahu wa taala marang perkara agamanipun. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan terhadap perkara agama. Baik niku kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia. Para rawuh, Bapak Ibu ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, agama punika boten ngatur perkawis-perkawis akhirat mawon. Ananging agama punika ugi ngatur perkawis-perkawis dunia. Pramila Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngoten punika, orang yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk dia akan difahamkan terhadap perkara agamanya. Khairon niki bersifat umum, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Bapak Ibu ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, kebaikan akhirat yang mana kebaikan akhirat punika berkaitan dengan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang faham perkawis agamane niku boten bakal terjatuh dateng kesyirikan. Orang yang faham perkara agamanya apabila beribadah, insya Allah ibadanipun niku sesuai petunjuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak tiang-tiang punika gara-gara boten faham perkawis agamane mendapatkan sedikit masalah niku terjatuh di dalam kesyirikan. Enten tiang punika diuji kalian oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, yang mana sakit punika boten sembuh-sembuh, lama boten sembuh, kemudian dikabari oleh tetangganipun, sampean tindak dateng dukun mriko, waras cespleng, tindak mangkat mriko, dateng mriko diberikan ritual-ritual yang mengandung kesyirikan, nggih waras. Akan tetapi kewarasanipun, kesembuhanipun menggunakan media sihir atau jin, yang mana kesembuhan tersebut itu bersifat sementara. Waras lajeng sehari atau 2 hari setelahnya meninggal. Para rawuh, para bapak ibu ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit kepengin kesembuhan gara-gara mboten faham ilmune, melakukan perkara-perkara yang berbau kesyirikan hanya ingin sembuh, akan tetapi sakitnya tanpa parah, akidahnya juga sakit, terjatuh di dalam kesyirikan. Waliyadzubillah.
Pramila bilih menawa tiyang punika faham terhadap perkara agamanipun. Apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, insya Allah tiyang punika faham bilih menawa setiap penyakit punika enten obate. Ma anzalallahu da'an illa anzala fihi shifa. Illa anzala lahu shifa. Allah Subhanahu wa taala ora bakal nurunno penyakit dateng kawulane kejaba kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat. Alima man alima wa jahila man jahila. Yang mana obat tersebut itu difahami oleh orang yang faham dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak tahu. Dados para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak faham perkara agamanya akan rugi urusan akhiratnya, begitu pula rugi urusan dunianya. Ketika dia itu beribadah, bilih menawa ibadane punika nggih gentu, rajin ibadahe. Ananging ibadahe punika boten manut tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah." Utawi Allah Subhanahu wa taala zat kang nyiptakno maut, kematian wal hayah lan urip. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian ayyukum, manah di antara kalian ahsanu amala yang paling baik amalannya. Terusipun para ulama salaf, ahsanul amalan iku aswabuha, amal sing paling sesuai dengan tuntunane Kanjeng Nabi. Wa akhlasuha, dan amal yang paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dados di dalam akidah tiyang punika cek boten nggadah bekal, ilmu niku terjatuh di dalam kesyirikan. Di dalam ibadah bilih menawa tiyang punika mboten nggadahi bekal ilmu, terjatuh di dalam peribadatan ingkang mboten diridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki kebaikan akhirat. Lah di dalam kebaikan dunia para jamaah, syariat Islam punika mensyariatkan perkara-perkara untuk tata tertib dunia. Pramila Allah Subhanahu wa taala niku nurunaken syariat, nurunaken Al-Qur'an punika damel petunjuke setiap orang di dalam setiap profesi dan setiap bidang. Bilih menawa tiyang punika dados bapak, enten dhateng Al-Qur'an punika petunjuk supaya menjadi bapak ingkang sae. Bilih menawa menjadi istri, di dalam syariat agama Islam punika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana menjadi istri yang baik sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bilih menawa tiyang punika jadi anak, maka Al-Qur'an itu mengatur bagaimana menjadi anak yang baik. Al-Qur'an iku ugi ngatur menjadi tetangga yang baik. Al-Qur'an iku ugi mengatur menjadi petani yang baik, menjadi pegawai yang baik, menjadi pedagang yang baik. Artinipun para rawuh, bilih menawa kula lan panjenengan sedanten punika faham Al-Qur'an, faham As-Sunnah, faham terhadap perkawis-perkawis agama, ilmu agama, insyaallah ngelampahi amal perbuatan kita lan panjenengan sedanten
di dalam setiap bidangnya niku sesuai dengan petunjukipun Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah jauh dari kedzaliman. Bapak ingkang boten faham ilmu agama mendolimi anaknya, membiarkan anaknya terjatuh di dalam perbuatan maksiat, boten enten kecemburuan bilih menawa anakipun istrinipun ngelampai perkawis maksiat. Niki bapak ingkang boten faham ilmu agama. Anake boten nutup aurate, dijeraken mawon, boten dinasihati. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku wanti-wanti memberikan nasihat kepada orang tersebut. Ad-dayus niku termasuk dosa besar. Seorang laki-laki yang dayus tidak memiliki perasaan cemburu apabila keluarganya, anaknya terjatuh di dalam perbuatan maksiat, niku laki-laki itu dosa besar. Begitu pula seorang istri yang tidak paham agama, maka istri punika akan senantiasa mengingkari, mengkufuri pemberian suaminya. Mboten nurut kali suamine, benten kali istri ingkang paham agama. Yang mana apabila istri itu paham agama, akan menjadikan keridhaan suaminya itu adalah tujuan utama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengendika, unduri aina anti minhu, lihatlah wahai wanita bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah pondasi dasar dari surga dan nerakamu. Keridhaan suamimu adalah surgamu, kemurkaan suamimu adalah nerakamu. Dados para rawuh, para bapak ibu ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiang ingkang faham ilmu agama insya Allah ngelampai posisi-posisi di dalam kehidupan dunia tersebut sesuai dengan petunjukipun Allah. Menjadi tetangga nggih mboten usil. Tanggine tumbas nopo, ngiri, iri, kemudian hasad. Nah, orang yang faham ilmu agama ketika melihat tetangganya itu mampu atau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan barakallahu fik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi nikmat yang engkau dapatkan tersebut. Menjadi pegawai nggih ngoten, saged amanah nglampahi pekerjaane. Menjadi petani nggih ngoten, saged memperbanyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mboten putus asa. Menjadi pedagang yang ngoten, orang pedagang yang mboten paham ilmu agama banyak sekali terjatuh di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penghasilan ingkang didapatkan punika menjadi penghasilan ingkang haram, dan itu yang bisa menyebabkan berantakannya rumah tangga. Dados para rawuh, para bapak ibu ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendika, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sapane wong kang diarepi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, baik niku kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, bakal dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara agamanya, sehingga hal tersebut bisa menjadi motivasi untuk kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, dan untuk senantiasa berusaha mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari
dan menjadikan ilmu agama itu menjadi karakter kita. Ilmu agama niku mboten namung hafalan. Ilmu agama niku mboten namung pinter ngomong. Ilmu agama niku mboten namung pinter nulis. Akan tetapi ilmu agama punika dijadikan karakter di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita, perjalanan hidup kita sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ingkang kedik punika saged bermanfaat kagem kula lan panjenengan sedanten. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.